Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MFA Entertainment ID. Ketemu lagi bersama Mang Janu di MFA Entertainment ID. Nah, di siang hari ini Mang Janu lagi berkunjung ke salah satu tempat yang emang benar-benar ini tempatnya tempat orang-orang kreatif ada di sini nih ya. Di salah satu pusat kota di kota Bandung pastinya. Nah, di samping Mang Janu juga sekarang Mang Janu udah ketemuan sama Kang Rindra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Rindra ini adalah salah seorang yang bekerja di bidang kreatif dari zaman dulu, berarti dari zaman Mang Janu SMP meren ya, dan sampai sekarang masih bertahan di bidang kreatif. Nah, boleh dijelasin Kang nih, bidang kreatif yang Akang sekarang lagi kerjakan tuh apa? Ya, kalau saya dibilang zaman dulu berarti 1825 zaman perang di Ponorogo berarti itu ya. Jauh pisan. Zaman dulu banget itu ya. Ya, oke. Kalau di bidang kreatif saya memang bekerja awal itu di dunia radio. Di dunia radio. Salah satu radio dangdut di Bandung. Oke. Kemudian di situ saya membuat sebuah karya yang alhamdulillah sampai hari ini masih bisa bertahan. Ya, dan mudah-mudahan terus bertahan lah ya. Amin. Namanya adalah Cangehgar. Oke. Nanti kita bahas Cangehgarnya. Oke. Nah, terus kenapa nih Kang Rindra ini tertarik dengan dunia kreatif berarti? Apa dari kecilnya emang udah banyak out of the box gitu? Enggak juga, kecil saya baong sebetulnya gitu. Jadi orang yang jarang ada di rumah, ulina jauh gitu bahasa namanya. Oke, ketika datang pulang tuh, datang ke rumah tuh pantona geus dikunci gitu. Jadi kudu keketrok itu. Oke, jadi kenapa saya harus bidang di dunia kreatif? Karena dari dulu ketika saya SMP itu sudah tertarik sebetulnya. Apa sih yang musik itu? Apa sih kudu ngumpulkeun orang, banyak orang? Itu teh apa namanya? Saya sampai nanya-nanya ini siapa? Ya namanya itu adalah event dulu makan katanya. Bahasa Sunda event katanya. Event, acara katanya, acara musik dan lain-lain. Oke. Ya, kemudian SMA coba masuk di apa ya istilahnya membuat sebuah acara lah sedikit-sedikit gitu. Sampai akhirnya saya tertarik ke dunia penyiaran. Dunia radio. Nah, keluar SMA ya akhirnya saya bisa masuk kuliah di salah satu universitas negeri di Bandung. Saya sebutin itu adalah Universitas Pajajaran. Di Unpad. Di Unpad, di Fakultas Ilmu Komunikasi. Di Vkom. Waktu itu kampusnya Jatinangor ya. Sampai sekarang mungkin. Ya. Mungkin ya. Udah alumni, udah jadi dewa. Udah jadi suhu katanya ya. Oke. Kang Rindra ini kan sempat bekerja di dunia radio. Dan sekarang ini dikenal, kalau misalnya teman-teman radio yang tahu, ini dikenal dengan panggilan Wa Rindra. Nah, kenapa dipanggil Wa? Dulu ceritanya ketika kuliah, adik saya itu kan sudah menikah, kemudian melahirkan. Ada waktu itu zaman pager. Pager itu, itu ya itu udah tua banget ya, zaman pager ya. Udah ngalamin belum? Belum. Nah, pager itu kebetulan di kosan banyak orang, kurang lebih 11 orang. Karena pager itu satu diterima oleh pesannya untuk semua orang gitu. Maksudnya ada buat ini, buat ini, buat ini gitu. Nah, kebetulan pas dibaca sama teman, selamat ya, sekarang sudah menjadi Uwa. Dari situlah akhirnya teman-teman yang ada di kuliahan itu manggilnya Uwa. Kuliahan. Sampai akhirnya saya bekerja di radio. Teman kuliah juga masuk. Satu kantor di situ, manggilnya Uwa. Sampai akhirnya teman-teman yang di luar juga, di teman-teman di radio juga ya udahlah Uwa aja deh. Nah, disitulah sejarah. Kenapa saya harus dipanggil Uwa? Kenapa harus dipanggil Uwa? Ternyata memang ini tuh dari adiknya Kang Rindra gitu yang melahirkan, terus ngasih kabar lewat pager teman-teman MFA. Pager luar biasa. Terus udah gitu akhirnya dipanggil Uwa sampai saat ini berarti ya, sampai detik ini sampai hari ini, sampai detik ini gitu. Sampai detik ini berarti masih dikenal dengan Wa Rindra. Ini waktu dulu di dunia radio berapa lama, Pak? Saya dunia radio di Radio Dangdut itu kurang lebih 8 tahun. Kemudian saya di Jakarta bikin radio online 2009 saya sudah bikin radio digital. Mantap. 2009 saya sudah bikin radio digital kerjasama dengan radio swasta yang ada di Jakarta. Kemudian 2010 saya balik lagi ke Bandung, megang salah satu radio juga, ada Radio Dangdut. Setelah itu saya coba bikin IO dan juga production house. Berarti emang ini udah melanglang buana banget ya, radio di Bandung,
udah lama juga, terus akhirnya pindah ke Jakarta bikin radio digital. Meskipun kalau zaman dulu kayaknya di tahun 2009-an itu belum rame ya? Belum rame kayak sekarang gitu ya? Karena dulu masih memikirkan kuota internet dan itu hanya ada di kantor-kantor. Oke. Sementara di sini maksudnya ini smartphone ya? Ya. Itu dulu zamannya BlackBerry juga belum. Oke. BlackBerry udah ada gitu. BlackBerry udah ada gitu. Tapi memang mungkin zaman dulu orang-orang lebih memikirkan kuotanya gitu ya. Daripada dengerin radio digital, mending dipakai buat ini gitu betul. Ya. Tapi kenapa tercetus untuk bikin dunia radio digital? Radio digital itu kenapa? Karena di Jakarta itu memang pendengarnya luar biasa. Kenapa? Karena saya pangsa pasarnya itu adalah kantor, orang-orang kantor. Kalau orang-orang yang sekarang lagi ada di pasar mungkin tidak pernah dengar yang namanya radio digital. Yang tadi berpikiran masalah kuota, mending belikan beas lah gitu. Ketika dan lain. Tapi di kantor kan ada internet, ada wifi gratis dan lain-lain, dan itu bisa didengarkan. Dan ternyata 2009 pendengarnya itu luar biasa karena ketika kita membuat sebuah radio digital itu pendengarnya terlihat. Ada berapa ratus orang. Terlihat di situ. Gitu. Jadi database-nya ada gitu ya. Karena itu IP address yang dilihatnya. Dan sekarang menjamurlah dunia digital berarti. Gitu. Nah kalau di Bandung, tadi Wah sempat bilang adalah Cangegar. Nah, Wah ini kalau nggak salah satu pencetusnya juga begitu. Kalau dibilang salah satu sih sebetulnya bisa tidak, tetapi kebetulan sama teman-teman. Jadi gini. Saya membuat naskah, saya membuat sebuah nama, coret-coretan, namanya adalah Cangegar, di atas kertas, kecil, cerita, ngenah, dan segar. Kemudian sejarah ketika terbentuknya Cangegar, terbentuknya luar biasa. Iya benar. Terbentuknya Cangegar itu adalah, saya coba bikin dummy 3 cerita, kemudian dijual, dan lainnya ada salah satu sponsor yang sekarang mungkin lebih didengar di Cangegar itu adalah sponsor yang memang waktu itu menjadi sponsorshipnya di situ. Di Cangegar. Setelah itu, Rindra, kamu bisa nggak bikin 100 cerita dalam 1 bulan? Oke, jadi deal. Kemudian saya bikin dari mulai naskah 1 minggu, take vokal 1 minggu, editing 1 minggu, publish setelah itu bulan berikutnya. Nah, sebelum publish, saya coba tes ke teman-teman di luar melalui email. Tes, coba saya kirimkan ini cerita, namanya cerita Cangegar. Seri henteu, saya bilang gitu. Disebarkanlah. Jawabannya adalah, Rindra, orang seserian nepi ka beak, cenah gitu bahasana. Orang ngakak teu beak. Ya berarti kan itu berhasil saya membuat orang tertawa. Baru kemudian ditayangkan. Tapi kan kalau misalnya di Cangegar sendiri kan banyak berbagai macam karakter di dalamnya. Itu yang bikin karakter-karakter kayak gitu siapa? Wah, Rindra juga. Jadi saya itu membuat sebuah cerita, naskahnya, kemudian membuat karakternya, kemudian direct sutradaranya di take vokal, sampai editing langsung. Jadi semuanya digarap sama Warindra semua berarti ya? Sampai saat ini memang orang pasti masih mengenali Cangegar gitu, cerita ngenah dan segar yang ada di salah satu radio dangdut gitu ya di Kota Bandung pastinya. Nah, setelah itu beres, kemudian kan saya sudah tidak di radio itu lagi, kemudian saya bawa ke visualnya, audio visualnya. Ya sampai sekarang juga alhamdulillah masih ada. Masih ada di salah satu TV lokal Bandung. Nasional juga ada, maksudnya tapi di lokal Bandungnya sampai sekarang ada. Disebutnya kenapa saya bilang Cangegar Syariah. Kenapa Cangegar Syariah? Tayangnya subuh jam 4 mengharamkan subuh gitu. Itu yang di nasional? Iya. Jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Oh my god. Inisial TV-nya dari A? Iya, betul. Iya, itu saya bikin. Nah, ketika membuat itu pun saya tes case lagi karena yang ditakutkan audio pasti imajinasinya tinggi. Audio visual itu akan berbeda karena orang melihat, mendengar. Betul. Akhirnya saya tes case lagi. Ternyata ya alhamdulillah nyakakan kesarua gitu. Berarti Wah juga sekaligus orang yang menyeleksi talent-talentnya kalau misalnya ke audio visual ya. Betul. Karena karakter itu yang harus saya dapat. Ketika orang itu walaupun jago acting tapi karakternya nggak dapat, saya nggak bawa gitu hanya. Ya sampai hari ini Cangegar saya lagi ada duduk di sini, saya bawa ke sini. Ada di sini. Di mana Wah? Nah, Cangegar ini di tempat ini menjadi salah satu tempat yang memang buat latihan Cangegar. Dan kemarin kita bikin Cangegar dengan konsep baru, namanya lah The Cangegar Show. Cangegar Show. Cangegar Show.
Gitu. Kenapa terpikir untuk membuat konsep baru dan langsung di-show-kan di tempat, berarti itu langsung live kan, Wak? Ya, oke, langsung live. Kenapa? Karena saya melihat si talent-talent Canghegar ini punya kapabilitas ketika sebelum syuting, sisiriannya duluan gitu. Oh. Biarkan naskah itu hanya dibaca saja sama mereka, tapi sebelumnya di off airnya, apa ya, di behind the scene-nya, mereka tuh susurian dan itu eureun-eureun susurina gitu. Nah, saya bawa konsep itu untuk menjadi The Canghegar Show di luar sketsa yang saya bikin. Oke, The Canghegar Show di sini berarti ya? Iya. Setiap hari apa, Wak? Insya Allah setiap hari Selasa jam 4 sore. Hari Selasa jam 4. Oh, berarti kemarin. Iya. Jadi di Canghegar Show ini di sini setiap hari Selasa insya Allah jam 4 sore. Nanti kalau tanggal 30 kita akan ada manggung juga. Oh. Di salah satu pameran wedding lah. Oh. Di Bandung di sini. Pusdai. Oke. Di situ hari Minggu. Hari Minggu. Jadi nanti juga ternyata sekarang Canghegarnya udah dibawa kemana-mana sama Wak gitu ya. Ada live-nya alias ada show-nya di sini, terus juga dibawa, mungkin itu bisa jadi salah satu titik pertama roadshow mungkin nanti Canghegarnya ya. Karena setelah itu saya bikin nanti Canghegar web series. Canghegar web series luar biasa. Aduh, itu kenapa Wak sampai terpikir untuk membuat Canghegar web series? Ya, saya pikir begini, karena Canghegar ini buat saya sih menjadi sebuah aset bagi kami dan juga menjadi salah satu tontonan yang masyarakat rindukan. Oke. Dari 2005 ada yang komen, ini hostnya komen juga ketika saya ke Detik masih keneh gitu bahasanya. Dari 2005 sampai hari ini mereka sangat merindukan. Saya pengen saya pengen nonton lagi Canghegar. Maaf. Saya pengen lagi nonton Canghegar dengan konsep baru. Oke. Saya pengen nonton lagi dengan cerita-cerita baru. Seperti itu. Makanya saya bikin terus bahasanya adalah ngigelan zaman. Oh, ngigelan zaman. Tah gitunya Canghegar dengan konsep baru yang nanti akan ada di web series. Tapi itu juga bisa mengangkat budaya kita juga, Wak. Jelas, karena tujuannya adalah ketika orang tidak bisa Sunda mendengarkan Canghegar jadi tahu Sunda. Benar. Iya kan? Iya, benar. Ya. Orang seserian, naon sih seserian apa sih saya ketawa ini bodoran Sunda. Akhirnya mereka tahu. Benar. Ini. Oke, gitu. jadi tidak tabu gitu ya dengan bahasa-bahasa Sunda gitu dipakai dan diangkat ke nasional gitu ya, Wak ya. Betul. Alright. Nah, kesulitannya sendiri, Wak, karena ini kayaknya kelihatan kayaknya Wak ngegarap sendiri gitu buat Canghegar. Karena banyak banget Canghegar Show. Terus nanti juga mau ada road show insya Allah gitu ya. Terus juga nanti diangkat web series gitu. Ini digarap semua sendiri atau ada tim di belakangnya? Kalau secara konsep besarnya ada di saya. Nah, ketika membuat naskah, nah ini dia yang jadi bukan permasalahan sih buat saya. Tetapi ketika ada orang yang coba membuat naskah Canghegar, itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena Canghegar tuh mungkin tahu sendiri lah, Canghegar tuh ya seperti itulah. Gitu. Artinya beda koki ya beda masakan. Betul. Ya kan? Beda koki beda koki beda masakan. Nah mungkin ketika saya akan memasak yang namanya masakan Canghegar, semua kokinya ada di saya. Oke. Gitu. Wah mantap ini ya. Padahal sombong banget ya saya. Tapi nggak apa-apa itu bagus loh. Tapi nggak gini, karena membuat sesuatu yang gong banget itu harus emang difikirkan matang-matang kayak gitu gimana bikin orang itu kan ini gongnya tuh harus ketawa gitu. Betul. Kan. Wah kayak gitu kan. Nah itu. Makanya ada yang banyak nanya ke saya gini, kenapa sih Canghegar itu bisa bikin orang ketawa dan gongnya kadang-kadang mikir gitu. Benar. Kadang mikir. Nah gini, saya membuat komedi itu serius. Komedi itu serius? Padahal kan komedi mah bercanda, Wak. Nah makanya membuat orang tertawa itu kan susah. Benar. Makanya saya membuatnya dengan serius. Saya membuat komedi Canghegar itu serius. Oke. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Kalau nggak serius nggak akan. Kalau nggak serius nggak akan itu. Jadi saya harus tahu pasarnya gimana, bagaimana cara orang ketawa, kemudian bagaimana dengan musiknya, bagaimana memancing dengan ketawanya. Ketawanya khas, itu asli sound effect yang saya bikin. Oh, itu asli sound effect. Asli orang ketawa. Saya rekam, ajak heureuy bebarengan, ketawa direkam jadi. Mantap. Dan akhirnya dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang.
Oke. Jadi memang ini banyak banget apanya ya, racikan-racikan di belakangnya gitu ya. Sound effect, terus juga backsoundnya mungkin ya, kayak gitu sampai akhirnya gimana caranya bikin orang tertawa. Cang Hegar itu kalau Janu sendiri sih sering dengerin waktu dulu di zaman SMP. Itu di zaman SMP di siang-siang kalau nggak salah ya, jam 12, jam 1 gitu ya. Nah, atau jam 1 jam 2 pokoknya ya selintas-lintas kayak gitu kan Wah ya itu ya. Di zaman-zaman dulu banget di 2000-an kayak gitu. Dulu banget berarti kerasan kita tuh udah tua ya. Wah aja udah tua. Ini SMP saya bikin 2005 berarti dia SMP. Iya, gue SMP itu. Oke, Wah. Nah, sekarang ini selain nanti kedepannya mungkin Wah akan menggarap Cang Hegar yang akan dijadikan web series gitu ya. Ini kesibukan Wah sekarang berarti di kreatif ini apa nih sekarang? Saya sekarang kebetulan kita sekarang lagi ada di Gelanggang Generasi Muda. Ya, Gelanggang Generasi Muda ini membuat sebuah kumpulan anak muda Bandung, Kota Bandung, yang untuk mewadahi semua kegiatan-kegiatan yang ada di GGM. Namanya adalah GGM Rancage. GGM Rancage. Nah, ngerti nggak Rancage apa? Apa itu Rancage? Rancage itu bahasa Sunda dalam artian cerdas, kreatif, inovatif, kemudian juga pinter. Hampir orang-orang kreatif namanya Rancage lah. Gitu. Sebuah tempat kumpulan orang-orang kreatif. Oke, jadi ini adalah wadah gitu ya, Wah ya? Wadah kumpulan orang-orang kreatif yang ada di sini gitu ya. Iya, karena di GGM Rancage sendiri di situ bukan hanya di multimedia, kebetulan saya pegang multimedia, tetapi ada fighting club, ada seni tari, budaya, teater, kemudian juga ada panahan, kemudian juga ada musik school. Nah, di multimedia itu nanti kita ada sekolah konten kreator. Ada broadcast TV, ada broadcast radio, kemudian juga ada sinematografi dan juga fotografi. Wih, mantap. Itu di GGM Gelanggang Muda ini ya? Iya. Oke, berarti banyak banget nanti yang bakal dipegang sama Wah berarti ya? Sama teman-teman semua. Sama teman-teman ya, sama tim lah, sama GGM Rancage gitu. Alright. Dan salah satunya teman-teman MFA ada Cang Hegar juga nanti di sini ya. Cang Hegar ada di GGM ada di Gelanggang Generasi Muda ini. Gitu. Di sini di GGM. Nah, di sini ya. Ini Cang Hegar yang setiap hari Selasa gitu. Ini bisa ditonton langsung berarti. Insya Allah nanti, tapi sekarang belum. Belum karena masih situasi kayak gini ya. Gitu. Nah, masih Covid gitu. Jadi masih belum bisa ditonton langsung, tapi nanti kedepannya mungkin next bisa ditonton langsung. Nah, Wah, kesulitan dalam bikin karya atau kreatif itu kan kayak Cang Hegar itu adalah salah satu karya yang emang sekarang ini masih terdengar namanya, masih orang juga mungkin suka dengerin gitu kan ya gitu. Salah satu kesulitannya apa sih, Wah? Kesulitannya adalah ketika saya stop untuk membuat sebuah cerita yang bagaimana caranya membuat orang ketawa. Kadang-kadang gini, ada saya membuat cerita garing gitu. Biarkanlah itu menjadi sampahnya. Ya kan? Tapi ada cerita-cerita yang memang membuat orang ketawa. Ya artinya ketika kita membuat sebuah konten, pasti ada konten sampah yang memang untuk menuhin itulah bahasanya gitu. Nah, tetapi artinya bahwa si Cang Hegar ini identiknya dengan komedi. Artinya komedi ini adalah bagaimana orang menonton, mendengar, melihat itu bisa ketawa. Menonton, mendengar, dan melihat. Itu bisa bikin orang ketawa gitu. Kalau dulu Cang Hegar hanya didengar ya, betul. Sekarang sudah bisa dilihat di off air-nya. Betul. Ditontonnya sudah ada di audiovisualnya, di TV-nya, di YouTube-nya. Betul. Oke ya. Alright. Wah, mantap pokoknya. Tapi selama mengerjakan kayak gitu itu waktunya bisa sampai malam nggak? Nah, bisa sampai malam. Saya bisa mengerjakan bisa sampai jam 1, jam 12, bahkan lebih dari jam 2. Memang pas mengerjakan itu banyak kejadian lah. Banyak kejadian yang buat saya sih biasa-biasa saja sih sebetulnya, cuman ya karena keseringan ya bertemu dan mendengar sesuatu lah. Oh my god. Asli ya, Pak? Asli. Jadi lagi ngegarap yang kayak gitu sering banyak kejadian mistis kayak gitu. Ada pas kita lagi syuting Cang Hegar. Karena kita bikin namanya uji kawani, sebetulnya sama dengan uji nyali. Artinya kan itu bahasa Sunda. Kita bikin uji nyali, uji kawani ini memang di sebuah tempat kuburan. Kuburan yang memang agak jauh sih, cuman kita di depannya. Coba kita pakai kain putih,
Kemudian kita coba ada ornamen-ornamen yang memang bisa membuat seram lah gitu. Ada satu, kalau nggak salah ada 3 ornamen. Pas ketika syuting kok ada 4 gitu, ada yang kayak bantal, ada yang guling gitu, di situ 1 gitu. Putih. Itu di situ 1. Kita biasa aja syuting gitu. Si kameramen juga nggak ngeh, itu disangkanya adalah properties yang memang kita pakai gitu. Ternyata kita nanya orang properties, saya cuma pasang 3. Di sini ada 4 gitu. Gitu. Nah itu kejadian yang memang ya itulah salah satunya. Gitu. Yang bikin sampai sekarang masih keinget gitu ya. Itu kejadian yang mistisnya. Behind the scene juga ketika ada kamera-kamera yang itu, di situ ada yang kayak gitulah. Oh, yang jalan tapi nggak napak gitu ya. Gitu. Alright. Karena kita sering syutingnya sampai jam 2 malam. Bahkan jam 3 lah. Kita syuting lagi mulai jam 7 pagi. Oke. Wah, ini memang benar-benar berkesan banget ya kalau misalnya ngebedah semuanya cerita tentang kehidupan Warindra. Kayaknya emang nggak butuh waktu yang emang benar-benar panjang banget gitu ya. Karena emang salah satu yang masih terkesan sekarang ini teman-teman MFA yaitu adalah Cang Hegar, cerita ngeunah dan segar begitu ya. Alright. Warindra, terima kasih banyak loh. Waktunya. Jangan lupa follow Instagramnya. Cang Hegar R-nya 3 ya. Twitternya Cang Hegar R-nya 3 itu aja. Instagramnya Cang Hegar R-nya 3, Twitternya juga di Cang Hegar R-nya 3. Alright, terima kasih banyak, Wak. Nanti bakal ada di sini di Gelanggang Generasi Muda. Gelanggang Generasi Muda, Jalan Merdeka nomor 64 Bandung. 64 Bandung. Siap ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Balik-balik deh ya. Ya, teman-teman MFA, itu dia tadi obrolan Mang Janu barengan sama Warindra, salah satu konten kreator atau orang yang benar-benar kreatif banget gitu dari zaman dulu hingga sekarang. Kreatifnya nggak habis-habis, dan salah satu karyanya yang masih terkenal sampai sekarang adalah Cang Hegar, cerita geunah dan segar. Salah, ulangi. Cang Hegar. Cang Hegar, cerita ngeunah dan segar. Oke, siap ya. Bang Janunya pamit, Warindra juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen di channelnya MFA Entertainment ID. Assalamualaikum.